Di suatu pagi yang cerah, Kitano, Ryoko, dan temannya tengah berjalan bersama menuju sekolah. Ryoko berkata, ia menyukai pagi seperti ini, dan yang lain mengangguk setuju. Saat obrolan berlanjut, Ryoko menyinggung kejadian kemarin. Kitano merasa bersalah karena telah merepotkannya, tapi Ryoko membantah. Menurutnya, justru ia yang salah, karena punya ide aneh dan malah membalut Kitano seperti mumi. Ia menjelaskan bahwa tujuannya hanya ingin membuat orang-orang melihat Kitano sebagai orang normal, tapi hasilnya malah kebalikannya. Kitano yang tidak peka hanya bingung dan bertanya-tanya maksud dari ucapan Ryoko. Namun Ryoko segera mengalihkan pembicaraan, mengatakan bahwa Kitano tak perlu khawatir soal itu. Kitano pun berterima kasih karena Ryoko telah menyelamatkannya kemarin. Ia bercerita bahwa saat itu dirinya sedang panik dan berlarian mencari jalan menuju atap, dan ia malah tersesat. Lalu tiba-tiba Ryoko ada di sana, membuat dirinya cukup terkejut. Ryoko menjawab santai bahwa itu memang kelasnya, dan seharusnya tak sulit untuk mengingatnya. Kitano setuju, tapi karena ia sedang panik, ia jadi benar-benar kehilangan arah. Ryoko tertawa kecil dan mengiyakan, mengakui bahwa saat itu Kitano memang tampak cemas. Kitano mengungkapkan kegelisahannya. Ia merasa telah bertindak kasar pada anak berambut merah, dan mulai berpikir bahwa seharusnya ia meminta maaf. Namun Ryoko, yang sudah punya firasat buruk, segera menghentikannya dengan menyebutkan bahwa itu hanya akan berakhir menjadi masalah yang lebih buruk. Kitano pun kebingungan mendengar jawaban Ryoko. Di tempat lain, Ugisu si rambut merah masih merasakan nyeri berdenyut di dadanya akibat serangan Kitano kemarin. Ia tampak sangat kesal dan tak habis pikir kenapa Kitano bisa tetap tak terluka meski telah ia pukul berkali-kali. Melihat situasi seperti ini, Ugisu mulai sadar bahwa tak mungkin ia bisa menang melawan Kitano, bahkan jika terus menantangnya. Mungkin pikirnya, ia harus pergi berlatih ke gunung atau semacamnya. Namun pikirannya buyar saat beberapa murid di sekitar mulai tertawa dan mengejeknya. Ugisu mulai kesal, tapi tiba-tiba seseorang dari belakang memanggilnya, sembari memukul kepalanya. Ia terduduk kesakitan. Ternyata itu adalah seorang guru yang langsung menegurnya karena Ugisu masih mengenakan seragam gakuran, yaitu seragam dengan jas berwarna hitam. Padahal, para murid seharusnya sudah mengenakan seragam musim panas. Ugisu yang tak terima langsung membentak guru itu, mengatakan bahwa ia tak tahu soal seragam musim panas karena tak ada seorang pun yang memberitahunya. Sang guru membalas dengan ketus, tentu saja kamu tidak tahu, kecuali kamu benar-benar pernah datang ke kelas sekali saja. Mendengar itu, Ugisu baru menyadari sesuatu. Sejak pindah ke Hekiko, ia memang belum pernah masuk kelas sekalipun. Dan mungkin itulah alasannya kenapa dirinya terasa begitu bodoh. Alih-alih merasa bersalah, Ugisu malah menyuruh guru itu diam dan bertanya siapa dia sebenarnya. Sang guru langsung membentaknya. Aku ini guru Nu. Kamu adalah murid di kelasku. Setidaknya, ingat wajah gurumu sendiri, dasar, ujarnya kesal. Ugisu mengangguk membenarkan, lalu bertanya, di kelas mana dirinya sekarang? Gurunya kembali membentak. Ini hari ketiga sejak kepindahannya, dan Ugisu bahkan tak tahu kelasnya sendiri. Dengan agak kesal, ia mengatakan bahwa Ugisu adalah murid kelas 17. Tak lama kemudian, Ugisu sudah berada di kelasnya. Sang guru memperkenalkannya sebagai siswa pindahan sejak 2 hari yang lalu. Para murid terkejut menyadari bahwa Ugisu ternyata sekelas dengan mereka. Beberapa murid membahas mengapa Ugisu masih mengenakan seragam gakurannya, padahal seharusnya kan seragam para murid sudah ganti. Salah satu dari mereka menjelaskan, sok tahu bahwa berandal garis keras memang mengenakan seragam gakuran sepanjang tahun. Sang guru kemudian menyuruh Ugisu duduk di bangku kosong. Saat berjalan menuju bangku tersebut, Ugisu melirik dan melihat Ryoko duduk tak jauh darinya. Ia segera mengenalinya sebagai gadis yang sering bersama Kitano. Bel istirahat berbunyi. Sepanjang pelajaran, Ugisu tampak terus menatap Ryoko.
Teman Ryoko yang menyadarinya, lalu mengatakannya pada Ryoko. Ia lalu bertanya, apakah Ogisu marah karena telah Ryoko tendang sebelumnya? Ryoko menjawab santai. Dirinya menendang dagu Ogisu saat ia berbalik, dan yakin Ogisu tidak tahu itu perbuatannya. Sementara itu, Ogisu melamun. Ia menganggap bahwa pacar dari orang nomor 2 hanyalah gadis biasa, tampak berbeda dari sosok berbahaya itu. Jika seorang nomor 2 yang kuat dan tak terkalahkan itu memiliki kelemahan, mungkin gadis ini adalah jawabannya. Ogisu bangkit dan berjalan melewati bangku Ryoko. Mereka saling bertatapan, namun Ogisu hanya lewat tanpa berkata apa-apa dan keluar kelas. Para murid bingung. Beberapa mengungkapkan bahwa Ogisu sengaja berjalan di depan Ryoko, dan ia mengira Ogisu akan marah. Yang lain bertanya-tanya, apakah Ogisu akan membalas lagi? Teman Ryoko bahkan sempat ketakutan, mengira Ogisu akan menyerangnya. Saat berjalan melewati gerbang sekolah, Ogisu masih terlihat kesal. Dalam benaknya, jika orang nomor 2 sekuat itu, maka orang nomor 1 pasti memiliki kekuatan yang tak terbatas, seperti alien atau super saiyan. Ia kembali berpikir, mungkin memang sudah seharusnya ia berlatih ke gunung. Tiba-tiba seseorang memanggil namanya. Ternyata mereka adalah teman-teman Ogisu dari sekolah lamanya. Salah satu dari mereka menanyakan kabar, dan mengaku cukup terkejut saat mendengar Ogisu pindah sekolah. Ogisu bertanya, mengapa mereka datang ke sini? Temannya menjawab santai, mereka hanya ingin menemuinya. Salah satu temannya mengomentari, kota kecil tempat Ogisu ini pindah. Menyindir bahwa bahkan jika menjadi orang nomor 1 di sini, bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Ia melanjutkan, mengingat sifat Ogisu, pasti ia sudah menantang bos di sini pada hari pertama dan mengalahkannya habis-habisan. Ia pun bertanya, jadi sekarang kamu orang nomor 1 di sini bukan? Ogisu hanya diam sejenak, dan singkatnya, ia mulai menjelaskan semua yang terjadi. Teman-temannya terkejut dan berteriak saat mendengar Ogisu kalah. Terlebih lagi, kalah oleh orang nomor 2 dalam pertarungan 1 lawan 1. Mereka sulit mempercayainya dan menyimpulkan bahwa lawannya pasti sangat kuat. Dengan antusias, mereka bertanya, apakah Ogisu akan menantangnya lagi? Karena mereka yakin, Ogisu bukan tipe yang akan diam dan menerima kekalahan begitu saja. Namun Ogisu tetap diam, tanpa memberi jawaban. Menyadari Ogisu tak berniat melawan balik, salah satu temannya mulai mengejek, menyebut bahwa setelah pindah, Ogisu telah berubah menjadi pecundang. Ia bertanya sinis, apakah ketenangan pedesaan telah meracuninya? Ia lalu menambahkan, karena mereka adalah teman lama, maka mereka akan membantunya menyelesaikan masalah ini. Namun Ogisu menolak tawaran mereka. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak membutuhkan bantuan siapapun. Temannya mencoba meyakinkan, menurut Ogisu untuk tak menahan diri. Mereka bertanya, apakah Ogisu hanya tidak ingin berbagi pencapaian dengan mereka? Dengan serius, Ogisu menjawab bahwa orang yang mengalahkannya bukanlah tipe yang bisa ditunggangkan dengan jumlah. Ia menegaskan bahwa ia tidak butuh bantuan mereka. Mendengar itu, temannya sempat terdiam, lalu tertawa mengejek. Ia mengatakan bahwa Ogisu benar-benar telah teracuni oleh suasana pedesaan. Racun itu bahkan telah menyebar ke seluruh tubuhnya, melemahkan lengannya sampai-sampai ia tak sanggup mengalahkan orang nomor 2 di sini. Tak terima diejek seperti itu, Ogisu langsung menantang mereka bertarung, ingin membuktikan apakah benar lengannya telah melemah. Mendengar itu, mereka langsung terdiam, terlihat ketakutan. Salah satu dari mereka buru-buru mengatakan bahwa ucapannya tadi hanyalah bercanda, lalu meminta Ogisu untuk tidak marah. Salah satu temannya mencoba mencairkan suasana dengan merangkul Ogisu, berkata bahwa Ogisu tak selalu harus menghadapi segalanya dengan pertarungan langsung. Ia bahkan menawarkan beberapa ide dan mengajak Ogisu untuk menunggu saja. Menurutnya, orang itu pasti akan keluar sebelum seluruh kelas selesai. Singkat waktu,
Bel pulang sekolah berbunyi. Mereka cukup terkejut. Orang itu tak juga keluar hingga sekolah benar-benar selesai. Mereka kesal karena harus menunggu sampai pelajaran ke-6. Salah satu dari mereka menggerutu, mengatakan seharusnya seorang berandal sudah membolos sejak pelajaran kedua atau ketiga. Bukannya tetap tinggal sampai akhir. Ogisu lalu memberitahu mereka bahwa orang itu telah datang. Mereka segera melihat ke arah gerbang. Tampak Kitano berjalan santai, seperti biasa dengan wajah menyeramkannya. Ketiganya langsung terdiam dan menganga melihat wajah Kitano. Sementara, Kitano tetap melangkah sendirian tanpa menyadari sorotan itu. Mereka langsung menganggap bahwa sosok itu bukanlah manusia. Itu adalah seorang iblis. Salah satu dari mereka bahkan bertanya, menganggap bahwa sekolah ini tampaknya memelihara seorang iblis. Ogisu segera menyuruh mereka pergi, karena tadi mereka bilang bisa menang dalam pertarungan 3 lawan 1, bukan? Tanpa ragu, ia menendang salah satu temannya hingga terjatuh tepat di hadapan Kitano. Kitano yang melihat seseorang tergeletak di depannya langsung mengulurkan tangan, menatap tajam sambil bertanya apakah ia baik-baik saja. Namun si teman yang ketakutan langsung bangkit dan berlari kembali ke tempat persembunyian mereka. Dengan napas tersenggal, ia mengintip sambil bertanya panik pada Ogisu, "Siapa dia? Dia tadi seolah mau mencungkil mataku." Orang itu benar-benar menakutkan. Ogisu menjawab santai, "Bukannya sudah kubilang, kemarin saja aku hampir terlempar dari atap. Kalian tak akan bisa mengalahkannya." Mereka yang mendengarnya hanya bisa diam, menahan nafas dan berkeringat. Tiba-tiba, terlihat Ryoko bersama temannya menghampiri Kitano. Spontan, perhatian Ogisu dan ketiga temannya langsung tertuju ke arah mereka. Ryoko memberitahu bahwa kelas mereka kedatangan siswa baru. Salah satu dari teman Ogisu bertanya, "Siapa dia?" Ogisu menjawab singkat, "Pacarnya si nomor 2. Di saat Kitano sudah semakin dekat, mereka segera menempelkan tubuhnya ke pagar, berusaha agar keberadaan mereka tidak diketahui oleh Kitano yang berjalan melewati gerbang. Kitano, Ryoko, dan temannya berjalan menjauh sambil mengobrol. Ryoko menyebutkan bahwa siswa baru itu adalah seseorang yang Kitano kenal, anak berambut merah. Ogisu dan teman-temannya terus mengawasi dari kejauhan. Salah satu dari mereka mulai tertawa kecil, cukup terkejut. Jadi itu pacar sang iblis. Dan dia cukup hot, timpal yang lain. Ogisu segera menegur dan bertanya, "Apa yang kalian pikirkan?" Mereka menjawab enteng, "Tidak seperti dirimu, kami tidak tinggal di sini, jadi kami bisa kabur kapan saja." Salah satu dari mereka melanjutkan, "Bagaimana bisa kamu tidak memanfaatkan situasi ini? Menyerang kelemahan itu bagian dari strategi. Salah dia sendiri punya pacar gadis biasa. Atau kamu terlalu takut?" Ogisu terdiam sejenak, lalu menjawab singkat, "Selamat bersenang-senang." Mereka tertawa sambil mengiyakan ucapan Ogisu. Di sebuah jalan, Ryoko dan temannya berpisah karena arah pulang mereka berbeda. Teman-teman Ogisu yang sejak tadi diam-diam mengikutinya merasa inilah saat yang tepat. Gadis itu kini berjalan sendirian. Ryoko melangkah tenang di jalan yang sepi. Dari kejauhan, mereka semakin yakin bahwa Ryoko hanyalah gadis biasa. Bahkan tampaknya, ia tak sadar sedang berjalan di jalanan yang sepi. Tanpa ragu, mereka berlari ke arahnya. Ryoko yang mendengar suara langkah menoleh ke belakang, namun terlambat. Mereka sudah lebih dulu menabraknya hingga ia terjatuh terduduk di aspal. Ryoko sontak marah dan menanyakan maksud mereka. Ia menyebut tindakan mereka sebagai cara yang kotor, menyerangnya dari belakang secara keroyokan. Mereka menyuruh Ryoko berhenti mengomel. Menurut mereka, Ryoko adalah sandera yang berharga, jadi tak akan dilukai. Kecuali jika Ryoko berteriak, maka mungkin saja. Ryoko justru berteriak, bertanya apakah mereka penculik. Ia meminta mereka mendengarkannya
bahwa keluarganya cukup miskin, bahkan kesulitan membayar sewa rumah. Jadi, jangan berharap mendapat uang dengan melakukan ini. Tak tahan mendengar suara Ryoko yang begitu keras, mereka berteriak memintanya diam. Mereka menegaskan bahwa mereka tak mengincar uangnya Ryoko. Ryoko hanya dijadikan umpan untuk pacarnya. Ryoko yang tampak tersipu balik bertanya, "Pacar? Memang siapa pacarnya?" Salah satu teman Ogisu menyuruhnya berhenti berpura-pura bodoh dan mengatakan bahwa pacarnya adalah pria yang tadi berjalan bersamanya. Mendengar itu, Ryoko yang sedikit malu kembali berteriak, menegaskan bahwa ia dan Kitano tidak seperti itu. Memang, Kitano pernah mengungkapkan perasaannya, tapi ia sendiri belum pernah memberi jawaban. Meskipun sebenarnya ia juga menyukainya. Ia lalu mempertanyakan kenapa mereka peduli. Itu bukan urusan mereka. Teman Ogisu hanya bisa menutup telinga dengan jari sambil menyuruh Ryoko berhenti. Karena tak ada yang menanyakan hal sejauh itu. Namun Ryoko tetap melanjutkan. Ia menegaskan bahwa dirinya dan Kitano tidak sedang pacaran atau semacamnya, dan mempertanyakan maksud mereka. Kitano sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka. Salah satu teman Ogisu yang mulai muak menyuruh yang lain untuk segera membungkam Ryoko. Khawatir teriakannya akan menarik perhatian orang sekitar. Mereka bertiga langsung menghampiri Ryoko yang masih terleguk, lalu memegangi tubuhnya secara paksa. Ryoko yang panik bertanya apa yang mereka lakukan, dan mereka menjawab bahwa ini semua akibatnya karena ia terus berteriak. Ryoko terus melawan, berusaha berteriak lebih keras, sementara mereka mencoba membungkamnya. Ogisu yang berdiri di kejauhan hanya bisa diam menyaksikan perlakuan teman-temannya. Ia membalikkan badan, tak sanggup lagi melihatnya, lalu menggumam kecewa, menyebut tindakan mereka sebagai hal yang menyedihkan. Keributan terus berlangsung. Salah satu dari mereka mengeluh bahwa Ryoko ternyata cukup kuat, bahkan sampai menggigit salah satu tangan mereka. Yang lain menyarankan untuk tak ragu memukulnya demi membuatnya diam. Suara teriakan dan pukulan makin jelas terdengar. Ogisu yang hanya mendengarnya dari belakang mulai gemetar menahan amarah. Akhirnya, ia berbalik sambil berteriak marah, menyebut mereka menyedihkan karena bertiga melawan seorang gadis. Namun, sebelum sempat melangkah, sesuatu melesat melewatinya. Tubuh salah satu temannya terlempar dan jatuh tak sadarkan diri. Ogisu terkejut ketika ia melihat ke depan. Dua teman lainnya juga sudah tergeletak, meninggalkan Ryoko yang berdiri tegak di antara mereka. Dengan nada sombong, Ryoko berkata, "Jika itu adalah semua kekuatan yang kalian miliki, maka kalian tak akan punya kesempatan untuk menang melawan Kitano." Ogisu terdiam, melihat ketiga temannya telah tumbang. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah Ryoko yang mengalahkan mereka sendirian? Ryoko hanya menoleh, lalu perlahan berjalan mendekatinya. Ogisu yang merasa terpojok mencoba menjelaskan panjang lebar dengan menyebutkan bahwa mereka bukanlah temannya, hanya kenalan dari masa lalu. Ia mengaku bahkan sempat berniat menyelamatkan Ryoko. Namun Ryoko tidak menjawab, hanya terus melangkah hingga berdiri tepat di hadapannya. Ogisu kembali berbicara, menyimpulkan bahwa sepertinya Ryoko tidak mempercayai satupun kata-katanya. Ryoko menjawab singkat, "Memang tidak," lalu menghajarnya dengan satu pukulan keras hingga Ogisu terjatuh sambil berteriak. Tanpa berkata apa-apa lagi, Ryoko mengambil tasnya dan segera berlari pulang, merasa kesal dan membenci segala urusan dengan siswa-siswa berandal. Terbaring di tanah, Ogisu menyadari satu hal. Kini, ia telah dikalahkan oleh pacar si nomor 2. Sungguh pasangan yang benar-benar perkasa. Tidak ada kelemahan sama sekali.